deh. Waalaikumsalam. Nah, sawa dulu. Bunde ha. Jangan kali pangkuan deh. Oh, Jangan deh. iko hamam di ala ubi. Assalamualaikum. Salam. Salam. Apa, Pak? Kita ubek deh ya, badan tak sama ya. Ah, sebentar ya. Mau salin batang pun ke apa sih bunga. Ayolah ke rumah. Dia permisi lu deh ha. Pulang loh. Ayolah. Hati jalan. Ya, Assalamualaikum. Kalau minta ubek deh. Nah, iyalah baanya. Kalau badan lah sepokan berada loma ya, sakit badan. Baa sakit-sakit itu baa kini loh. Kalau kurang mula kan aku pulang sakit dulu. Oke, Badang yang ingin. ya, Ponek-ponek. ponek ya. Ya. Kita kojo ya lo lah. Ande cukup mbak, ande dah pandai doa. Yo kita cukup nak. Yo baca dia lo semuanya. Be kalau di ande segala sebatang be. Nah, namanya yang segala sebatang do. Oh, sorai sebatang. Jari angau sebatang. Spode putih sebatang. Spode merah sebatang. Oh, kuning bau sebatang. Kuning tamu sebatang. Ya itu. Bawa kemari, sudah dibawa kemari. Ande montolis kok. Nah, di rumah lah ada yang Ledo. Ledo, Kalau ledo di rumah, alhamdulillah. Ayo carilah itu dulu tuh bawa kemari. Nah, ande monton. Kita itu dah. Lah kami cari lo ubek ko kami ya. Tak kami balik. Ada ande lah di rumah aja. Lah, kau kami dulu, kau kami lihat deh. Nah, jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamari kamam di air luak nanti go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, Yo. kau ubek tak bak Nah, nan kasabatang ah. oke sagalo sabatang. Ya, Tu le baa do kini do. masih pendek-pendek je badan Oh, dek. panik-panik badana. Aku lah cukui ule ube na masari ko. Ah, saya minta ande lah baca di petang. Andi colik dulu ya. Dek, Nah, ye ko ube yuang. senang mau kau dek. Ya. Dek, Iko namanya jari angau. Iko namanya sorai. Iko sapode. Sapode namo ko. Nah. Iko namanya sapode merah. Iko kunik. Kunik makan. makan ya dek. Nah, iko kunik tamu. Nah, iko kunik bau. Nah, lah cukui ube mah. Nah, jadi baikku sudah ande monton pakai air luak nanti go ditumbuk Tempat sudah ditumbuk diobui dah diobui dah lama galoga air tu
dinginan dulu sabun tuh. Minum, suruh minum jo bak tuh. Kok dapet kodok minum tuh. Supaya angek badan tuh. Jadi. Maknanya imun tubuhnya tuh balik. Abak tuh kan angek dingin badan kan? Iya ndak konek ngek dingin. Konek. Kok lompek. Kok dapet ditambah iya tuh dimandian ke badan tuh. Mak ringan badan abak. Dibari anjo mah ya ndak. Dimandian jadi juga. Itulah. Itu. Oh bujang. Ya neh. Ambil air luak nantuo tuh, luak tanah data. Jadi, Air luak tanah data tuh. Jadi. Pak aku aja kau pakai deh. Ayo itu belum mah untuk ubek tuh. Mak sehat abak bujang tuh. Jadi ande ambil air luak agam. Ku air luak agam namanya kau bujang. Jadi. Tolong bujang ambil air luak 50 kota tu tak? Jadi. 50 kota. Tapi kan iya di rumah bisa anak deh. Bisa karena ande kan di siko. Jadi ancak lah iya di siko dia ambil. Bisa iya di rumah. Pokoknya iya dia berosia. Bisa untuk minum. Jadi. Itu kan lado bahannya sadonya. Jadi koko ditumbuk kok. Tumbuk. Sudah ditumbuk baik kok. Masuk pariuk kok. Diobui sampai manggaloga. Sudahlah manggaloga beko kan. Dinginan dulu baru diagian kabak awak tuh. Minum. Sudah diminum merasoi raso badan abak tuh. Kok dapet banyakan airnya untuk mandi di abak tuh. Siap. Mak hilang ponek-ponek abak tuh. Jadi ndak. Itulah lebih sagalo sabatang kau kegunaan. Dicoba dulu ya bujang. Jadi ndak. Lah mandi monton le. Jadi. Minta kita ke Tuhan lah. Ke Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kalau becaro dulu nak bujang. Deh. Jadi cibonlah kabak tu bentik tu. Jadi. Punya aloknya. Bawa pulang. Ibu di rumah langsung diobui sekali. Siap deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid yang kami hormati, Pak Kabid Kebudayaan. Di sini juga hadir Ibu Dr. Neti dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas dan FP Ambo selaku tabib pada pengobatan tradisional yang ini adalah salah satu program dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dan ini adalah kegiatan yang ketiga kalinya. Alhamdulillah pada program ini kita menggali kembali, menghidupkan dan melestarikan serta mengenalkan kearifan lokal Sumatera Barat. Dalam hal ini adalah bagaimana para leluhur kita mengajarkan tentang membuat ramuan terkait ramuan-ramuan herbal untuk mengobati berbagai macam penyakit yang ada. Seperti kita ketahui bahwasanya Indonesia pada umumnya dan dunia mungkin pada umumnya sekarang lagi dilanda oleh pandemi COVID-19. Untuk itu kita dari sebagai masyarakat yang taat dan patuh terhadap hukum, kita mentaati protokol COVID dan juga diharapkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatannya. Bu Dokter, Pak Kabid, beliau ini Bundo Kito ini adalah salah seorang tabib yang memang kesehariannya mengobati penyakit-penyakit Bu yang ada di masyarakat. Artinya penyakit-penyakit badan, demam, rangki-rangki, ange dingin, sampai beko ya cacar dan lain sebagainya. Dan luar biasa pengetahuan beliau ini merupakan aset sebenarnya dari aset kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Dan pada kali ini beliau nanti mungkin ingin menjelaskan terkait bagaimana cara kita untuk meningkatkan imun tubuh, bagaimana mengobati kalau badan ange-ange, panik-panik dan lain sebagainya. Dan di sini sudah tersedia tanaman-tanaman
yang memang dibutuhkan untuk ramuan atau pengobatan tersebut. Silakan kepada Undo kami untuk menjelaskan apa-apa saja ini tanamannya, sehingga nanti informasi ini bisa juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Silakan Undo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, ambo menerangan mengenai ube-ube kan, ube yang meriang itu. Nah, iko adalah jariangau. Nah, iko adalah nama sarai. Sorai bahasa kampung awak kan. Nah, iko sepedai putih, sepedai makan. Nah, iko sepedai merah. Iko kunik makan. Kunik. Nah, kunik. Nah, kan tahu ibu kunik kan? Nah, kunik. Nah, iko kunik tamu. Iko kunik bau. Jadi ube-ube ko bu ditumbuk sadonya bu. Kalau badan angin dingin, pendek-pendek lah. Ditumbuk dia bui. Dah dia bui diminum airnya bu. Kok dapat dimandian ke badan awak. Itulah ube-ube. Berapa kali sehari teh minumnya? 3 kali sehari. Undo, 3 kali. Minuman untuk diminum 3 kali. Jadi dibuat untuk mandi supaya lega badan awak. Umum Yang meningkatkan imun tubuh awak. Apalah. Luar biasa. Silakan Bu, kalau secara ilmiahnya Bu atau secara akademisi, Ya. apakah memang kandungan dari tanaman ini mempunyai khasiat Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kalau secara ilmiah memang tanaman ini sudah banyak diuji. Ya. Jadi khasiatnya memang lebih meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang agak salah pengertian dia karena COVID sekarang berkembang dianggap mengobat COVID. Dia bukan mengobat COVID, bukan membunuh virus, tetapi dia meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas. Mencegah ya Ibu ya? Mencegah jadinya. Jadi preventif istilahnya, mencegah, bukan untuk mematikan virus itu, tapi meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau daya tahan kita udah meningkat, udah baik, tentu aja virus-virus atau yang mau masuk ke badan itu dapat diatasi gitu kan. Nah, kalau kita dengan tanaman-tanaman ini bahasa Latinnya ya, kan diilmiahkan nih, kan ini Acorus calamus namanya. Acorus calamus. Ya, Acorus calamus. Nah, dia punya famili ini, nama familinya, sukunya namanya Acoracea. Kan Acoracea. Kalau ilmiahnya kan. Ini udah banyak di buku-buku, di jurnal-jurnal tentang tanaman ini. Nah, kemudian yang jahe ya, apakah jahe putih, jahe merah ya. Ini semuanya mengandung namanya zatnya gingerol. Gingerol namanya atau sogaol. Nama latinnya Zingiber officinale dan familinya Zingiberaceae. Ya. Dia ada 3 klon namanya Bu. Kalau secara varietas juga bisa dianggap. Tapi orang lebih memakan klon. Ada yang merah karena rimpangnya merah. Tapi ukuran rimpangnya agak kecil. Tapi ini kandungan gingerol dan minyak atsirinya lebih tinggi. Sehingga inilah digunakan untuk obat. Lebih banyak digunakan untuk obat. Sementara yang ini, yang jahe dia ada yang besar, ada yang kecil, Yang jahe putih ini ada 2 jenis pula, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar disebut juga dengan jahe gajah. Itu lebih banyak mengandung air. Kandungan gingerolnya agak lebih rendah dibanding jahe merah. Ada lagi yang satu lagi jahe putih kecil. Nah, itu agak lebih tinggi dari jahe gajah kandungannya, agak pedas juga. Nah, itu yang banyak digunakan untuk kue randang. Nah, sebetulnya bumbu-bumbu masak kita itu sebetulnya udah banyak yang meningkatkan imunitas. Nah, jadi kalau lebih diapakan lagi, kalau kita minum seperti Ibu bilang tadi, dicacang, digiling atau diapakan Bu ya, dan direbus, minum airnya. Ini juga kunyit. Ya, kunyit ini juga banyak nih Bu. Dia sefamili nih Bu, sama-sama Zingiberaceae semuanya nih. Ini kunyit
kunyit dapur, kunyit Iya. apa Pak? Kunyit bumbu ya. Bumbu. Jadi kurkuma domestica. Nah, ini yang digunakan biasanya untuk bumbu gulai, lempade ya Bu ya. Iya. Nah, kurkuma domestica ini kandungannya kurkumin. Ini juga meningkatkan daya imunitas. Kemudian juga bisa sebagai antimikroba, antibakteri. Jadi bagus juga untuk mah misalnya. Tidak hanya untuk meningkatkan imunitas, tapi juga untuk mah atau ya mah gangguan pencernaan lah. Kemudian ini yang ini kunyit tamu. Iya. Nah, ini kurkuma juga tapi santoriza. Nah, kurkuma santoriza atau dikenal juga dengan temulawak. Iya. Temulawak. Nah, ini yang temulawak itu ini kandungannya juga kurkumin sama lah dengan ini. Sama dengan kunyit Kunyit. tadi Bu ya. Tadi Sama dengan sama kurkuma ya Iya, kan, iya. kurkumin. Nah, tetapi ini ada satu lagi kandungannya namanya santorizol. Santorizol yang memberi warna kuning pada tanaman. Iya. Ini Bu, Ini kunyit bau. kunyit bau Nah, ya. kalau bahasa kampung Pak Bu, Iya, kunyit bau ya. kunyit bau. Tak melawak. Bau ya. Artinya semua obat ini Bu memang manfaatnya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Ya, ya Bu ya. meningkatkan daya tahan tubuh, Daya tahan meningkatkan tubuh. imunitas. Imunitas. Ya. Ya Sudah mungkin banyak yang diuji, sudah banyak yang diteliti ini bahwa memang ya ada anunya gitu, meningkatkan daya tahan tubuh. Baik, terima kasih Bu Dokter. Artinya kita sependapat bahwasanya ramuan atau tanaman-tanaman herbal Ya, diramu menjadi sebuah ramuan tradisional ya, masyarakat kita. Ini sebenarnya banyak manfaatnya ya. dan tidak hanya penyakit untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin penyakit yang bisa diobati dengan tanaman-tanaman herbal ini. Ya. Dan alhamdulillah ini salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Ibu tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Yang di sana adalah bagaimana kita melestarikan, mengembangkan pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional ini termasuklah ini pengobatan tradisional ya, terkait ramuan-ramuan. Sekarang ke Pak Kabid ini Pak. Sekarang kan pemerintah daerah kita hampir semua kabupaten kota Pak merata untuk kondisi kita sekarang ini yang mengalami pandemi COVID-19. Ya. Artinya mungkin ini bisa kita sosialisasikan Pak dari pemerintah daerah. Harapannya adalah masyarakat yang masih masih juga terkendala terkait pengobatan dan lain sebagainya. Apalagi kita yang hidup di kampung Pak. Yang di kampung pasti untuk tanaman-tanaman itu kan mudah dicari nak Bu. Iya, mudah dicari Ya. dan mudah dibudidayakan. Ya betul. Kalau bisa ini kita informasikan ya Pak. Dan mungkin bagaimana Pak langkah-langkah dari pemerintah daerah sendiri. Artinya ini dari bidang kebudayaan Pak untuk memang supaya pengetahuan-pengetahuan ini juga diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Silakan kepada Pak Abrab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bidang kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Pertama, terima kasih sekali dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dari Universitas Andalas, Bundo kita dari Pagaru Yongga, memperkenalkan kembali resep-resep tradisional dalam rangka meningkatkan imun tubuh bertepatan dengan adanya pandemi COVID-19 sekarang ini. Sebagaimana kita ketahui menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, salah satunya seperti disampaikan oleh Pak Kabid tadi, yaitu pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional tersebut salah satunya juga adalah pengobatan tradisional. Tadi secara tradisional sudah disampaikan oleh Bundo, secara ilmiah sudah disampaikan Ibu Dokter. Nah, ternyata resep-resep ini telah ada di dalam naskah-naskah kuno. Naskah-naskah kuno yang ada. Nah, salah satu yang telah dibahas itu di Negari Pariangan. Sudah ada dikeluarkan pengobatan tradisional sebanyak 42 macam resep. Ya. Ya, penyakitnya ini
resepnya secara tradisional ini. Jadi bukan mengarah kepada mistik gitu, tapi memang sudah ada dari dulu, dan ternyata setelah diselidiki secara ilmiah ternyata memang benar-benar seperti itu. Hal-hal seperti ini seharusnya kan ketahui oleh seluruh masyarakat. Ya. Harus disosialisasikan. Dulu namanya ada tabula pot, menanam tanaman obat ini di pot-pot di rumah-rumah, sehingga ketika ada yang kurang fit dan lain sebagainya, kita tinggal ngambil ke kebun, ke pot-pot yang telah kita tanam tersebut. Pensosialisasiannya, kami dari bidang kebudayaan itu menggunakan pendekatan pada nenek mama. Jadi kebun nenek mama tidak saja ini, yang lain kita bahas juga. Salah satunya adalah bagaimana kita kembali menggali metode-metode tradisional yang telah ditulis mungkin ratusan tahun yang lalu tersebut untuk kita pergunakan dalam rangka peningkatan kesehatan kita, karena memang telah terbukti secara ilmiah dan telah diselidiki. Mungkin demikian, dan memang kami mohon juga tetap terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah, kabupaten kota dengan provinsi, bahkan dengan perguruan tinggi, dengan juga melibatkan Bundo dan mereka-mereka yang sehari-hari berkecimpung dalam kegiatan tradisional. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Kabid, Pak Abrar. Memang dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ini merupakan salah satu bentuk inventarisasi dan pendokumentasian pengobatan tradisional yang ada di Sumatera Barat. Dan kita harapannya adalah memang pemerintah kabupaten kota juga ikut mendukung program ini secara baik itu secara perencanaan dan penganggarannya, sehingga ini tetap juga kita bisa lanjutkan dan bisa kita lestarikan. Seperti Bundo kita ini, tabib kita ini, sebenarnya kalau bagi saya beliau ini pahlawan tak dikenal, Pak. Artinya keseharian beliau adalah memang mengobati masyarakat yang cuma mengenal, ya Bu ya, terutama untuk masyarakat sekitar. Dan harapannya tabib-tabib yang ada di Sumatera Barat juga bisa mengenalkan lebih jauh tentang pengetahuan tradisional ini, terutama ke generasi muda. Artinya pengetahuan ini tidak terputus, dan kalau bisa memang seperti harapan Pak Abrar tadi, kita kerjasamakan dengan perguruan tinggi, dengan pihak-pihak ketiga atau stakeholder lainnya. Memang harapannya adalah produk atau dari pengobatan tradisional ini bisa kita jadikan sebuah produk yang bisa diperjualbelikan. Artinya memang disahkan dan dilegalkan, baik itu dari segi kesehatannya, baik itu dari segi prosesnya dan lain sebagainya. Dan ini harapannya juga akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Artinya masyarakat kita juga akan kembali membudidayakan tanaman-tanaman ini, baik untuk kesehatan mereka sendiri dan juga untuk sebagai salah satu mata pencarian. Harapannya seperti itu ya Bundo ya. Iya. Ya. Mungkin dari kami Dinas Kebudayaan terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya dan pengetahuannya Bundo. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan, dan juga kepada Pak Abrar dalam hal ini mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita insya Allah untuk tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya kita akan terus berkoordinasi dan bekerjasama untuk program kebudayaan, insya Allah. Mungkin itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan melakukan salah satu kewenangannya, yaitu melakukan perlindungan terhadap objek pembangunan kebudayaan, yaitu pengetahuan tradisional. Melalui beberapa kegiatan perlindungan yang dilakukan di beberapa kabupaten kota, dilakukan yaitu mengungkit pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan
sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan di poin pengetahuan tradisional. Kita tahu kearifan lokal di masing-masing daerah kita di Sumatera Barat ini cukup banyak, dan saat ini di masa pandemi kita mengungkit kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tanah Datar terhadap pengobatan tradisional. Telah dilakukan beberapa kajian kerjasama dengan perguruan tinggi juga dan tokoh pengobatan tradisional di Kabupaten Tanah Datar. Mudah-mudahan peningkatan imun yang dilakukan, pengobatan tradisional yang dilakukan di Kabupaten Tanah Datar sekarang ini menjadi berkontribusi terhadap pandemi yang kita alami saat ini. Kita berharap kepada masyarakat agar kearifan lokal yang sudah ada turun-temurun yang kita peroleh di daerah kita masing-masing, kita manfaatkan sebagai salah satu alternatif yang sudah biasa kita lakukan dari sejak dulu. Dan tentu kita berharap semua kabupaten kota lainnya melakukan hal yang sama, mengungkit kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk pengobatan kesehatan sebagai alternatif, dan yang penting itu adalah bersih dan bisa menyehatkan dan salah satu alternatif bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.